Halo teman-teman, selamat datang di channel Hobi Ngoding, tempatnya manusia pecinta titik koma. Video kali ini aku mau membahas tentang Symfony. Symfony merupakan salah satu dari sekian banyak framework di PHP. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan konsep pemrograman object oriented, bisa di skip dulu video ini. Symfony is a set of PHP components, a web application framework, a philosophy, and a community, all working together in harmony. Ini aku ambil dari website resminya Symfony di symfony.com yang merupakan hashtagnya Symfony. Jadi, Symfony ini adalah sebuah framework yang dibangun dari komponen-komponen kecil yang bisa berdiri sendiri, kemudian mereka saling berinteraksi yang membangun sebuah landasan untuk kita membangun aplikasi. Saya sendiri sudah menggunakan Symfony mulai dari tahun 2015. Ketika itu aku mulai pakai di versi 1.4. Kemudian berlanjut seterusnya sampai hari ini aku pakai yang versi 5.4. Alasan saya menggunakan Symfony antara lain cepat. Untuk versi yang sekarang, yang dulu-dulu mungkin banyak benchmarking yang mengatakan bahwa Symfony lambat ya. Namun untuk Symfony yang versi terbaru atau paling enggak versi 4 ke atas ini, semua komponennya dipisah-pisah menjadi plugin kecil-kecil yang bisa ditambahkan atau dibuang menggunakan komposer. Baik, kemudian open source. Nah, kalau untuk open source, hampir semua framework di PHP itu open source. Salah satunya Symfony. Kemudian alasan ketiga adalah backward compatibility. Ini maksudnya adalah jaminan bahwa kode yang kita tulis akan mudah untuk di-upgrade ke versi yang lebih tinggi. Contohnya ketika teman-teman build awalnya ketika developmentnya di versi 5.0, kemudian ketika running atau ketika ada versi baru, teman-teman bisa dengan mudah untuk upgrade versi tanpa harus build ulang atau menulis kode ulang dari awal. Lanjut adalah long term support atau LTS. Di Symfony ada semacam jadwal rilis kayak gitu. Jadi setiap versi mulai versi 3 itu setiap versi yang belakangnya 4, versi contoh 3.4, 4.4, 5.4 itu adalah versi LTS-nya, long term support. Jadi versi yang belakangnya 4 ini kita bisa mendapatkan update versi itu kalau nggak salah 4 tahun. Yang selanjutnya adalah rapi sesuai standar PSR. Bagi teman-teman yang kurang paham PSR adalah PHP Standard Recommendation. Jadi PSR ini standarisasi cara penulisan kode di PHP kayak gitu. Sekarang terkait masing-masing versi Symfony mulai dari versi 1. Symfony sendiri kan mulai versi 1 itu adalah di awal tahun 2007 yang masa supportnya adalah selama 3 tahun. Kebetulan aku kalau untuk versi 1.0 belum pernah nyoba. Kemudian ada versi 1.1 yang menurut sumber yang saya baca itu struktur foldernya udah jauh beda sama yang versi 1.0. Ini rilis di pertengahan 2008. Kemudian ada lagi di akhir 2008 ada rilis versi 1.2. Untuk yang versi 1.2 ini aku udah pernah nyobain. Jadi di 1.2 ini udah pakai ORM ya. ORM-nya bisa Doctrine dan Propel. Biasanya kalau nggak salah yang 1.2 ini defaultnya Propel. Ada lagi 1.3 dan 1.4. Ini yang versi 1 yang paling lama pernah aku pakai. Di versi 1.4 ini sudah ada event dispatcher, terus ada yang namanya tags. Tags ini untuk semacam kita buat kode yang dijalankan via konsol atau CLI. Kemudian 1.4 ini sudah ada object formnya, form juga widget kayak gitu-gitu, terus object filter, ini nanti untuk pencarian, searching itu, terus kemudian yang di versi 1.2 tadi itu belum ada. Kemudian di Juli tahun 2011 dirilislah
versi 2.0. Di versi 2 ini kodenya, struktur kode semuanya itu udah jauh beda sama versi 1. Kemudian di versi 2 ini mulai digunakanlah template engine, yaitu Twig. Kemudian di versi 2 ini ORM yang dipakai adalah Doctrine. Di sini juga diperkenalkan juga konsep dependency injection yang mungkin nanti akan aku bahas di video-video selanjutnya. Juga ada bundle. Bundle ini semacam paket kode aplikasi kayak gitu. Jadi setiap kita membuat contoh ada bundle API, kita nanti ngoding API-nya di situ. Terus ada bundle backend, bundle frontend, kira-kira seperti itu. Kemudian 2 ini ada 2.1, 2.2, 2.3 sampai yang versi terakhir, versi 2 ini adalah 2.8. 2.8 ini adalah versi LTS-nya dari versi 2. Namun kayaknya sekarang sudah berakhir versi untuk supportnya itu. Ini sama, semua versi 2 itu struktur foldernya hampir mirip kayak gitu. Kemudian November tahun 2015, Symfony rilis versi 3 bersamaan dengan rilis versi 2.8 tadi. Di versi 3 ini mulailah ada konsep footer dan kemudian struktur foldernya juga dirombak lagi. Di sini masih ada yang namanya bundle. Di versi 3 ini juga sudah bisa pakai Composer. Teman-teman bisa menambahkan atau mengurangi komponen-komponen baik dari Symfony sendiri atau yang dari pihak ketiga untuk dipakai di aplikasi. Kemudian November 2017 rilislah versi 4. Versi 4 ini untuk konsepnya sudah jauh berbeda. Kalau di versi 3 ada beberapa versi dasar, ada versi website lengkap itu untuk semua template engine, database sudah terinstall semua. Ada yang versi light khusus untuk API, tidak ada template engine-nya. Kalau di 4 ini semua komponen-komponen baik itu ORM, terus email atau komponen-komponen yang awalnya semua dikumpulin udah jadi satu bundle, satu kemasan framework utuh. Jadi kalau di versi 4 ini semua dipecah-pecah menjadi paket terpisah yang bisa teman-teman tambahkan atau teman-teman buang pakai Composer. Karena semua komponennya dipisah dan secara default ketika kita install itu dapat versi minimal, project teman-teman bisa lebih kecil sesuai dengan kode yang teman-teman butuhkan aja. Versi 4 ini ada yang versi 4.0, 4.1, 2, 3 sampai 4.4 yang versi LTS. Kemudian di tahun 2019 di bulan November rilislah yang versi 5. Versi 5 ini untuk struktur foldernya mulai versi 4, 5, 6 ini tidak ada perbedaan dari struktur folder. Semuanya juga ketika instalasi pertama mendapatkan versi light. Untuk versi 4 dan 5 ini secara default tidak ada bundle di dalam aplikasi. Teman-teman bisa buat bundle sebagai paket terpisah. Installnya pakai Composer. Jadi secara default kalau versi 2 ini di foldernya itu ada folder bundle. Teman-teman harus ngoding di dalam bundlenya. Kalau di sini sudah nggak ada, adanya cuma folder src. Sama dengan versi 4, beda mungkin ada di perbaikan di beberapa komponen atau improvement kecil. Kemudian di November 2021 rilislah versi yang ke-6. Ini secara default butuh PHP 8 untuk instalasi dapat versi yang ke-6 ini. Ini lebih cepat lagi karena memang di PHP 8 kan ada improvement pak compiler kan. Jadi versi 6 ini lebih cepat. Namun untuk tutorial kali ini prakteknya pakai versi 5.4 yang LTS. Perkenalannya cukup sekian. Untuk next video aku mau ngajak teman-teman untuk praktek instalasi Symfony. Namun sebelumnya teman-teman bisa siapkan dulu tools-toolsnya. Untuk persiapan video selanjutnya adalah teman-teman bisa install Composer. Composer ini nanti kita pakai untuk install plugin entah dari Symfony sendiri atau dari plugin dari luar. Terus PHP-nya diusahakan adalah 7.3 ke atas. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.